Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji khusus 3 Jaya. Semoga perjalanan ibadah hajinya nanti diberikan kemudahan dan menggapai haji yang mabrur. Oke, pada saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk packing koper persiapan haji dengan runtut dan rapi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ini khusus tutorial untuk jamaah laki-laki atau bapak-bapak. Yang pertama harus mengetahui dulu part-part bagian dari koper besar. Di sini ada 2 ruangan, ruangan pertama dan ruangan yang kedua. Nah, seperti ini. Ini semua nanti akan kita manfaatkan untuk meletakkan pakaian atau bawaan kita. Kemudian nanti juga ada bagian yang terpenting nih. Nah, ini nanti untuk mempermudah khusus perlengkapan yang akan dibutuhkan. Baiklah, bagaimana caranya untuk kita menaruh barang di koper tersebut agar tampak rapi? Yang pertama, Bapak harus menyiapkan list barang bawaan yang sudah disiapkan oleh tim 3 Cahaya Utama. Jangan sampai lupa, karena ini nanti semua keperluan Bapak selama di Tanah Suci tercover di sini semuanya. Mulai dari pakaian ihram, baju keseharian, baju untuk ibadah, termasuk perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara menatanya? Kalau secara konvensional, menatanya mungkin dalam bentuk seperti ini. Nah, ingat, cara seperti ini tidak hemat tempat. Bagaimana cara menghematnya? Yaitu dengan cara menggulung. Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, setiap bagian pakaian nanti kita akan lipat gulung seperti roti bolu. Nah, seperti ini. Agar tidak lepas, bolehlah kita karet. Semua jenis pakaian yang berbentuk kain. Sama baju juga seperti itu. Setelah dilipat rapi, barulah kita gulung seperti roti bolu. Dengan digulung seperti ini, maka kerapian pakaian masih tetap terjaga. Setelah itu, baru kita masukkan ke dalam koper. Yang pertama, pakaian-pakaian yang penting dulu. Seperti ini. Nah, ini yang koper besar. Kemudian pakaian yang juga sudah tergulung kita tata dengan rapi. Kalau seperti ini, maka tidak akan menghabiskan ruangan, akan hemat tempat. Khusus jaket, ini opsional. Kalau misalnya mau dipakai dalam perjalanan selama mulai dari Malang, berarti ini nggak perlu dimasukkan dalam koper, bisa dipakai langsung. Nah, tapi kalau bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak membutuhkan jaket, ini nanti bisa dimasukkan di koper cabin atau koper kecil, jangan dimasukkan di koper besar. Khawatirnya nanti pada saat di pesawat membutuhkan untuk penggunaan jaket, seperti itu. Jadi sementara saya taruh di luar dulu. Kemudian untuk bapak-bapak, nanti itu ada 3 kain ihram. Ada 3 kain ihram. Yang 2 ini nanti akan kita masukkan dalam koper cabin atau koper kecil, dan yang 1 sebagai cadangan kita masukkan dalam koper besar. Oke, kita tata dengan rapi. Setelah semua pakaian sudah masuk semua di dalam koper besar, maka kita kasih pengamannya. Nah, ini ada pengaman. Setelah semua pakaian lengkap kita masukkan ke dalam koper, jangan lupa untuk beberapa perlengkapan yang lainnya seperti kotak makan, ini juga harus kita masukkan dalam koper. Kemudian juga ada payung untuk persiapan saat di Tanah Suci nanti pada saat panas atau pada saat hujan. Kemudian botol spray. Nah, ini penting juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ini nanti manfaatnya adalah kita isi dengan air zam-zam pada saat di sana. Ketika cuaca sedang panas,
Maka ini bisa dipakai sebagai face mist atau spray ke wajah kita. Nah, seperti ini nanti. Agar kelembapan kulit kita tetap terjaga. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai tertinggal. Ini nanti banyak sekali manfaatnya. Kita masukkan. Kemudian jangan lupa kita akan memasukkan tas Armusna. Ini nanti dipakai pada saat kita ke Mina, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nanti bisa dimasukkan di area paling belakang. Nah, kalau sudah, barulah kita tutup. Sudah lengkap. Kemudian kita akan mengisi di area yang resleting atau ekstra. Kita bisa masukkan kabel molor. Fungsinya ini nanti bisa membantu Bapak Ibu pada saat di hotel Makkah dan Madinah. Ketika mau ngecas handphone, bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi ini nanti akan lebih mudah di sana. Kemudian jangan lupa topi, jangan sampai tertinggal. Ini nanti pada saat situr akan bermanfaat untuk di area Makkah dan Madinah. Dan jangan lupa juga kacamata hitam. Ini nanti manfaatnya dipakai pada saat di city tour ataupun pada saat kita mau perjalanan ke Jamarot pada saat cuacanya panas atau terik. Ini sangat bermanfaat nanti. Perlu dibawa. Oke, sudah lengkap semuanya. Pakaiannya sudah lengkap. Barang-barang semua kebutuhan sudah masuk semuanya. Barulah kita tutup. Pastikan dulu bahwa semua perlengkapan ini sudah lengkap sesuai dengan list atau kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Untuk koper besar sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan packing koper kecil atau koper cabin. Oke. Tutorialnya hampir sama dengan koper besar, hanya koper cabin ini adalah untuk barang-barang kebutuhan kita pada saat perjalanan dari Jakarta hingga ke Saudi. Jadi kebutuhannya adalah, yang pertama, kita akan memasukkan 2 helai kain ihram, karena ini nanti akan kita pakai pada saat naik ke pesawat. 2 helai kain ihram. Kemudian kita juga harus masukkan tas serbaguna. Gunanya ketika nanti bapak-bapak untuk bergantikan ihram, maka baju gantinya bisa dimasukkan ke dalam tas serbaguna. Tas serbaguna boleh dimasukkan ke dalam kantung. Oke. Kemudian jangan lupa juga sabuk ihram, kita juga harus menempatkan di sini. Nah, setelah itu, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, jika ternyata ini nanti dipakainya di pesawat, maka boleh juga taruh di sini. Seperti itu. Dan jangan lupa, yang perlu dibawa adalah sendal. Karena sendal ini nanti akan dipakai pada saat kita sudah melafalkan mikot. Artinya kalau bapak-bapak nanti perjalanannya membawa sepatu, maka pada saat sebelum nyampe Yalamlam untuk melaksanakan mikot, maka sepatunya harus dilepas dan diganti dengan sandal atau sepatu sandal yang memperlihatkan area mata kaki. Sendalnya akan kita masukkan ke dalam kantung sendal agar lebih rapi. Oke. Nah, setelah rapi, barulah kita tutup. Oke.
koper kecil atau koper cabin sudah siap. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan barang-barang di tas paspor. Yang pertama yaitu power bank. Jika Bapak Ibu ada yang membawa power bank, maka pastikan kapasitas maksimalnya adalah 20.000 mAh yang jelas tertera di power bank tersebut. Jika membawa charger handphone juga bisa dimasukkan ke dalam tas ini. Kemudian buku doa penting juga dibawa. Nanti di perjalanan sambil dibaca-baca dan mempelajari doa-doa yang mungkin belum dihafal. Jangan lupa juga membawa alat tulis atau buku tulis. Kemudian ballpoint. Nah, kemudian nanti juga akan diberikan oleh tim kami dari 3 Jaya Utama, yaitu masker disposable, masker. Kemudian nanti juga akan dibagikan oleh tim kami dan sanitizer juga dibawa nanti. Nah, handphone boleh dimasukkan sini juga sebelum keberangkatan. Oke. Dan mungkin jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan perlu membawa obat-obat yang mungkin harus dikonsumsi selama perjalanan, maka saran kami dibawa secukupnya obat-obatan tersebut ke dalam tas paspor sehingga nanti mudah untuk mengambilnya. Tas paspor sudah siap. Jamaah Haji Khusus 3 Jaya Utama siap berangkat. Oke, Bapak Ibu, persiapannya sudah lengkap. Kita siap berangkat menuju ke halaman Masjid An-Nur Poli 5 untuk prosesi keberangkatan. Ingat, yang harus dibawa adalah tas paspor. Ini kita selalu bawa. Dan pastikan koper besar dan koper cabin sudah terkumpul di kantor 3 Cahaya Utama. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dibagikan ID card seperti ini. Jangan sampai hilang Bapak Ibu, kemanapun harus dibawa, karena ini mencakup semua identitas dan pengenalan Bapak Ibu selama di Saudi. Ini nanti harus selalu dipakai. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nanti akan memperoleh shawl sebagai penghangat, termasuk juga tanda pengenal juga. Nanti ini bisa dipakai langsung pada saat keberangkatan. Bagi Bapak Ibu nanti yang membutuhkan bantal leher, bisa dibawa sebagai penyangga pada saat istirahat di pesawat, seperti ini. Nah, tapi nanti bawahnya bisa ditaruh di paspor seperti ini. Oke, siap berangkat. Semoga hajinya mabrur. Oke, lanjut. Kita sekarang berada di Hotel Jakarta. Persiapan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Saudi atau ke Jeddah. Yang dilakukan adalah, khusus bapak-bapak akan berganti kain ihram separuh. Artinya masih diberi kelonggaran, kita hanya pakai kain ihram di bagian bawah, sedangkan di atas masih boleh menggunakan pakaian atau pakai baju. Setelah nanti dalam perjalanan kita menuju ke Jeddah, setibanya di Yalamlam atau sebelum Yalamlam, nanti akan dipandu oleh tim kami, termasuk juga oleh petugas oleh pramugara, bahwa untuk melaksanakan mikot dipastikan seluruh pakaian yang berjahit wajib dilepas dan kita akan berganti ihram untuk bagian atas. Baiklah, sekarang kita akan pakai baju ihram separuh. Baiklah Bapak Ibu, nanti khusus bapak-bapak yang sudah di area Jakarta ingin menaiki pesawat Saudi menuju ke Jeddah, maka yang dipastikan adalah bagian bawah sudah memakai kain ihram, sedangkan di bagian atas masih boleh diperbolehkan menggunakan pakaian berjahit. Khawatirnya nanti selama perjalanan itu
masih merasa atau khawatir dingin, jadi masih diperbolehkan pakai baju seperti ini ataupun pakai jaket. Akan tetapi nanti ketika sudah tiba sebelum Yalamlam, maka seperti kopiah ini juga harus dilepas, termasuk juga baju, dan kita bersama-sama menyempurnakan ihram. Oke, sekian dulu tutorial persiapan keberangkatan haji khusus 3 Cahaya Utama. Semoga hajinya mabrur, sehat selalu, dan aman, nyaman, menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.